saya pikir ada sejumlah benang merah, tapi juga ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nanti kita akan temukan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tapi mari kita masuk ke sesi yang berikutnya. Ini sesi pertanyaan untuk menguji, memperdalam visi dan misi tadi dan program kerjanya lewat satu provokasi pertanyaan dari masyarakat. Ada dua. Kita mulai yang pertama, saya bacakan namanya adalah dari Supriyadi Ediono. Ya, para calon ketua umum Pradi Indonesia, saya Supriyadi Ediono, saya advokat dan saat ini menjabat Direktur Eksekutif di Institut Criminal Justice Reform (ICJR) Indonesia. Terkait dengan pemilihan calon ketua umum Pradi, saya melihat ada isu yang penting untuk saya highlight di sini terkait dengan isu reformasi hukum acara pidana. Kita tahu reformasi hukum acara pidana di Indonesia banyak mengalami tantangan terkait dengan isu-isu khusus seperti masalah kriminalisasi yang mengalami kendala, ketiadaan pengawasan horizontal terhadap upaya paksa dan lain sebagainya. Saya melihat justru Pradi mungkin di masa lalu justru kurang aware untuk merespon isu-isu yang terkait dengan reformasi hukum acara pidana Indonesia. Dan ini menurut saya berbeda dengan beberapa asosiasi advokat di berbagai negara yang sangat rajin melakukan intervensi isu atas isu-isu reformasi hukum acara pidana di negaranya. Saya lihat Pradi minim kajian, minim rekomendasi dan lain hal terhadap hal tersebut. Nah, pertanyaan saya terhadap calon ketua umum Pradi adalah, jika Anda terpilih sebagai ketua Pradi, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk upaya reformasi hukum acara pidana Indonesia di masa depan? Terima kasih. Baik, nanti kita akan menuju ke video yang kedua. Kita jawab dulu dari video yang pertama. Saya butuh penegasan, apakah butuh diulang pertanyaannya? Butuh, baik. Tadi pertanyaan dari Supriyadi Ediono, dia seorang advokat dan sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Criminal Justice Reform (ICJR). Berikut teks dari pernyataan terkait dengan pemilihan calon ketua umum Pradi. Saya melihat isu yang penting terkait dengan isu reformasi hukum acara pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa reformasi hukum acara pidana di Indonesia banyak mengalami tantangan terkait dengan isu-isu khusus seperti masalah kriminalisasi, masalah reformasi KUHP yang terang menyala, lalu ketidakpengawasan horizontal, lalu beban paksa dan sebagainya, dan seterusnya. Beban paksa, itu kata Supri. Saya melihat justru Pradi mungkin di masa lalu justru kurang aware, kurang peduli untuk merespon isu-isu yang terkait dengan reformasi acara pidana di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa asosiat atau kandidat negara sangat rajin melakukan intervensi untuk isu-isu di negaranya. Mungkin maksudnya beberapa asosiasi hukum di negara lain. Saya lihat Pradi sangat minim kajian dan rekomendasi dalam hal tersebut, reformasi hukum acara. Pertanyaan saya adalah, jika Anda terpilih menjadi ketua Pradi, langkah-langkah apa yang Anda akan lakukan untuk upaya reformasi hukum acara pidana di masa depan? Setiap kandidat hanya punya waktu 2 menit. Saya diberi kebebasan untuk memilih dari mana memulai. Saya minta Pak Hampre untuk memulai. 2 menit dihitung dari sekarang.
Berikutnya saya minta Pak Nas, silakan. Anda mempunyai waktu 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya nggak tahu apakah benar memang berani tidur gitu ya. Seingat saya ini ada Bang Luhut nih, bahwa sebenarnya kita pernah menyampaikan kajian berani juga terhadap KUHP itu ya Bang ya. Dan bahwa itu kemudian tidak belum ini saya nggak tahu. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah saya dulu ketika jadi sekjen itu lagi-lagi nih, saya ingin banget di Peradi itu ada sebuah unit kerja yang namanya Litbang sebenarnya. Saya merasa ini setiap kita kemudian dipanggil atau diminta oleh DPR memberikan pendapat, kita selalu gagap karena kita nggak punya data. Nah oleh karena itu saya minta ada semacam badan Litbang di DPR, lalu kemudian yang membuat kajian setiap apapun isu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua memang harus memperkuat jaringan kerja dengan pemerintah dan juga DPR. Saya dulu mimpi banget juga, apakah mungkin DPN ini atau Peradi ini bisa menjadi mitra kerja Komisi 3 itu. Nah, tetapi hasil pembicaraan saya dengan teman-teman di DPR katanya harus kita kemudian dapat anggaran negara untuk itu. Jadi sampai sekarang mimpi-mimpi itu belum juga terwujud gitu ya. Sehingga memang kemudian berujung pada susahnya kita kemudian bisa memberikan masukan secara kelembagaan dari Peradi. Nah, ke depan ini saya ingin memperkuat harus ada Litbang yang bekerja sepanjang tahun terus-menerus membuat kajian mengenai segala macam hal terkait dengan hukum, perkembangan hukum, isu-isu yang terjadi setiap saat secara konsisten dan kemudian membangun kerjasama dengan pemerintah dan juga DPR. Terima kasih. Baik, Anda masih punya waktu 13 detik, masih tinggal ditambah. Cukup. Baik, berikutnya saya minta ke Pak Luhut. Pertanyaannya tidak saya ulang. Waktu Anda 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Organisasi advokat adalah organisasi orang pintar. Kalau disebut profi atau profesional adalah orang yang pintar. Dan memang pernah dibuktikan ketika zaman Peradin. Pertama kali saya pernah lihat paper yang disampaikan oleh Peradin kepada MPR ketika menyusun GBHN tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jadi tahun 78 orang-orang Peradin
untuk membahas ini di DPN Pradi nantinya harus ada Dewan Pakar. Dewan Pakar ini saya melihat banyak, satu contoh Profesor Jimmy, banyak sekali yang harus kita perankan. Kenapa selama ini kita biarkan mereka tidak berperan? Mereka juga perlu kita perhatikan buah pikiran mereka yang selama ini sangat bermakna. Kita manfaatkan itu, dan inilah tugas mereka. Kita minta supaya mereka berperan. Bagaimana kita berperan aktif untuk membahas undang-undang ke depan. Banyak undang-undang yang saat ini bermasalah karena tidak diperankan oleh advokat. Baik, terima kasih Pak Junifer. Aplaus lagi buat kawan-kawan kita yang di depan ini. Nanti kita bisa uji lebih jauh, nanti ada forumnya lagi saling bertanya juga. Kayaknya makin panas, meskipun bisa lebih panas. Saling saling mulai membuka gitu ya. Menurut saya ini nanti akan jadi satu ruang yang tepat juga untuk menguji dan juga memperdalam jawaban-jawaban. Tapi sebelum nanti kita memperdalam, silakan minum dulu. Ya. Kalau habis, kalau bocor nanti dikasih lagi botol tambahan dari panitia. Oke, sambil minum, apakah bisa kita dengar video yang kedua? Bisa ya? Baik, ini ada video yang kedua atau yang terakhir dari Dia Setiawati. Saya advokat dari Klinik Hukum Ultra Petita. Saya ada pertanyaan terkait debat calon ketua Pradi. Yang pertama adalah terkait kewajiban advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur di dalam undang-undang advokat, di mana advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma selama 50 jam per tahun. Nah, bagi para calon ketua Pradi, bagaimana bisa memastikan untuk para anggota melaksanakan kewajibannya untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut? Baik, itu tadi saya ulang saja. Dia Setiawati. Dia adalah advokat dari Klinik Hukum Ultra Petita. Berikut teks dari dia. Saya ada pertanyaan tentang kewajiban advokat untuk bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur di Undang-Undang Advokat, di mana advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma selama 50 jam per tahun. Bagi calon ketua umum tadi, bagaimana Anda bisa memastikan untuk para anggota melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut? Saya oleh panitia diberi keleluasaan untuk memilih mana yang memulai lebih dahulu. Waktunya sama untuk menjawab 2 menit. Saya persilahkan untuk Pak Luhut memulai. Waktu 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum tidak saja kewajiban normatif sebagaimana undang-undang, tapi juga kewajiban etis. Jadi bahwa profesi itu harus bertanggung jawab, antara lain di dalamnya dia harus memberikan pelayanan secara cuma-cuma khususnya kepada orang yang tertindas dan buta hukum. Saya terlalu panjang riwayat saya memberikan bantuan hukum.
Waktu Anda 2 menit, kita mulai dari sekarang. Suatu yang membahagiakan saya pribadi, apa yang menjadi visi misi kami ternyata sudah 2 terjawab. Ini juga termasuk visi misi kami. Bagaimana akselerasi bantuan hukum ini diefektifkan, karena ini perintah undang-undang. Namun kenyataannya tidak berjalan sama sekali. Menjadi pertanyaan, kenapa tidak jalan? Bagaimana mengaktifkan jalan? Kami mempunyai suatu sistem yang sudah kami bangun. Yang pertama, kami harus mengevaluasi setiap anggota yang ada di cabang. Kewajiban mereka melaksanakan bantuan hukum tersebut. Tentu akan ditanya, apa manfaatnya kepada saya? Apa manfaatnya kepada organisasi? Kita sepakat untuk mengefektifkan itu adalah bagaimana kita berikan reward kepada anggota di cabang. Kemudian bagaimana DPN juga bisa memberi reward kepada cabang yang melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena ini adalah perintah undang-undang, tidak bisa ditawar. Tetapi memang menjadi masalah. Tidak ada keseriusan dari DPN untuk mencari jalan selama ini yang kami lihat. Kami menawarkan, karena ini kewajiban undang-undang, tidak ada tidak ke depan. Apabila kami diberi kepercayaan, kami memprioritaskan bantuan hukum cuma-cuma ini. Karena inilah tanggung jawab kita sebagai abdi masyarakat dan kemudian penegak hukum di masyarakat. Masyarakat sekarang kita lihat begitu banyak yang teraniaya oleh hukum. Di situ Bondo, di Sidoarjo, banyak sekali. Seharusnya peran ini harus diambil oleh advokat. Dalam hal ini siapa? Anggota Peradi. Anggota Peradi bagaimana bisa menghargainya? Kita kasih reward. Dengan kita kasih reward, semua berlomba-lomba memberi bantuan hukum secara cuma-cuma karena diperhatikan dan diwongke oleh Peradi itu sendiri. Terima kasih. Tapi kalau nggak ada reward, tetap ada kewajibannya. Iya, karena tidak ada suatu ketetapan yang dibuatkan DPN, karena tidak ada suatu sanksi. Setelah reward, tentu kita akan berikan sanksi. Jangan sanksi dulu baru reward. Orang itu bonus. Oke, bonus. Itu bonus. Karena saya memancing. Bonus. Biasa bang, ngambil kesempatan bang. Baik, saya ulangi lagi sedikit pertanyaannya. Jika Anda terpilih jadi ketua umum Peradi, bagaimana Anda memastikan anggota Anda yang jumlahnya 26.000 dan mungkin bertambah untuk bisa melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum 50 jam per tahun? Saya minta Pak Hampring, waktu Anda 2 menit, nanti bisa ada bonus dari saya. Sementara 2 menit dulu, kita mulai dari sekarang. Jadi kalau organisasi advokat lain mengenai bantuan hukum ini baru bersifat wacana dan Peradi baru di atas kertas, Asosiasi Advokat Indonesia yang saya pimpin sudah melakukannya dan mendapatkan rekor muri untuk itu. Untuk 5.000 lebih TKI untuk santunan asuransi dalam 3 bulan selama 24 jam mendapatkan. Bahkan AI masuk di Satgas TKI untuk itu dan mendapat pengakuan juga dari pemerintah. Jadi bukan wacana tapi langsung berbuat untuk itu. Kenapa AI yang tidak ada uang bisa seperti itu? Kenapa Peradi yang banyak uang nggak bisa seperti itu? Itu pertanyaan besar sebenarnya ya. Karena memang tidak ada komitmen, tidak ada kemauan untuk melakukan hal tersebut. Yang ada adalah memang mengumpulkan uang miliar demi miliar saja ya. Jadi kalau saya terus terang bantuan hukum ini akan saya kaitkan dengan proses magang bagi calon-calon advokat, karena calon-calon advokat itu tidak bisa mendapatkan sebenarnya proses magang yang benar, padahal dengan bantuan hukum yang kita berikan ini itu sangat besar sekali kesempatan untuk mereka magang. Dan satu hal lagi yang penting juga, sifat mentoring dari senior-senior harus diberikan di situ. Itulah 50 jam yang dibutuhkan sehingga nanti bukan hanya langsung tetapi dia bisa memberikan transfer of knowledge yang sangat kuat. Di situ jiwa pengabdiannya diketuk. Jadi tidak bisa hanya dipaksa dalam bentuk kewajiban, tapi jiwa pengabdiannya yang akan dimunculkan untuk itu. Saya rasa 50 jam itu bisa kita atasi untuk itu. Dan satu hal lagi yang penting juga adalah bahwa ya memberikan bantuan hukum itu adalah suatu hal
membuat officium nobile kita. Kesadaran ini harus kita tingkatkan dan harus kita tanamkan dalam setiap jiwa. Baik, terima kasih Pak Ampre. Silakan aplaus. Terakhir tersisa Pak Hasanuddin. Saya ulang lagi pertanyaannya dan mungkin akan saya tambahin juga pertanyaannya karena tadi sudah dipancing oleh Pak Ampre. Jika Anda menjadi Ketua Umum Pradi, bagaimana Anda akan memastikan anggota-anggota Anda yang jumlahnya kurang lebih 28.000 dan mungkin akan bertambah untuk melaksanakan kewajiban bantuan hukum 50 jam per tahun dikali 28.000 lebih. Mungkin sekaligus dijawab barangkali dalam 2 menit itu selama ini sudah seperti apa? Meskipun tadi juga sudah dibilang pelantikan begitu cepat belakangan ini, ya kan? Mungkin beliau mau menjawab sebetulnya bisa lebih cepat lagi. Luasnya itu. Baik. Waktu Anda 2 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu. Paling tidak saya ingin mengoreksi sedikit ya. Baik. Saya tidak ingin juga karena saya bagian dari rezim juga ini hari ini. Jadi kalau Bang Luhut tadi mengatakan bahwa percepatan terhadap PBH itu yes, tapi saya hampir nggak tahu apa-apa juga mengenai itu. Yang kedua, Pradi sebenarnya berbuat juga. Bahwa itu belum maksimal, ya. Kenapa? Karena memang PBH ada. Cuman memang jalannya mungkin tersendat-sendat atau mungkin tidak terurus juga, iya. Karena memang ada problem yang menurut saya banyak banget itu. Nah, kalau saya tidak mau kalau 50 jam. Saya maunya sebenarnya adalah setiap advokat Indonesia harus diwajibkan satu perkara bantuan hukum cuma-cuma dia harus urus setahun. Artinya paling tidak ada 28.000 kasus bantuan hukum cuma-cuma yang kemudian bisa kita selesaikan oleh organisasi advokat. Daripada 50 jam belum tentu satu kasus itu selesai kan. Tetapi kalau diwajibkan dia 1 tahun kemudian mengurus satu kasus bantuan hukum cuma-cuma, ada kewajiban buat dia, kalau tidak juga harus diberikan sanksi juga. Misalnya seperti yang Bang Luhut tadi, cuman kekhawatiran saya kan apakah di seluruh Indonesia kemudian bisa merata dapat ada bantuan hukum cuma-cuma, itu juga problem. Jadi memang harus ada pengaturan yang lebih selektif, yang lebih rinci, yang lebih detail mengenai ini. Saya sih menginginkan pokoknya harus diatur sedemikian rupa setiap orang advokat Indonesia wajib melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma 1 dalam setiap tahun. Oleh karena itu mungkin bukan hanya 28.000 sebenarnya, lebih dari 28.000 kita bisa selesaikan setiap kasus. Baik, terima kasih. Silakan aplaus semuanya.